Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita pagi ini fikih. Kita kembali ke bab taharah. Kurbannya sudah selesai. Kita kembali ke bab taharah. Ya. Bab taharah fasal tentang wal ightisalat al masnunah, yaitu mandi yang disunahkan. Mandi sunnah. Mandi apa saja yang disunahkan akan kita bahas pada kesempatan ini. Pertama, kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wa syuhada wa salihin. Wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim. Anwari maulumin fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بعلومه في الدارين. فصل والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. Mandi yang disunahkan itu semuanya jumlahnya ada 17. Mandi sunnah ada 17. Banyak. Yang kita biasa tahu ya mandi Jumat, itu yang paling kita tahu. Tapi ternyata mandi sunnah itu ada 17 mandi. Nah, apa saja 17 mandi itu? Pertama, ghuslul Jum'ah. Ghuslul Jum'ah yaitu mandi Jumat lihadiriha wa waktuhu minal fajr sadiqi. Sunnahnya mandi Jumat itu untuk orang yang menghadiri Jumatan. Itu sunnah. Sunnahnya untuk yang hadir. Yang nak pergi Jumatan saja, bukan untuk semua orang. Wa waqtuhu minal fajri shadiq. Waktunya mandi Jumat kapan? Waktunya mandi Jumat itu yaitu mulai dari masuknya waktu subuh. Kita ni nak pergi ke masjid subuh mandi, yang mandi sekaligus niat mandi Jumat. Udah, nanti tak ada mandi lagi. Jadi mandi Jumat itu masuknya subuh, itu sudah masuk. Cuma kita biasanya mandi Jumat itu apa? 15 menit sebelum khatib naik atas mimbar. Atau mungkin khatib naik atas mimbar baru mandi. Padahal waktu mandi itu masuk itu pas waktu subuh itu udah masuk. Jadi siapa yang biasa mandi pas subuh ya, itu boleh niatnya langsung mandi Jumat. Jadi nanti tak usah pakai mandi lagi, udah boleh. Tuh.
Kemudian wa ghuslul idain al-fitri wal adha wa yadkhulu waqtu hadzal ghusl bi nisfil lail. Kemudian yaitu mandi yang disunahkan lagi tadi mandi Jumat ya. Terus yang ketiga mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 3. Ketika nak pergi salat Idul Fitri bu, mandi dulu. Mandi dulu yang bersih. Setelah itu baru pergi ke masjid untuk sholat atau ke lapangan untuk sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Itu hukumnya sunnah. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisbil lail. Masuknya waktu duha dan masuknya waktu mandi sholat Idul Fitri dan Idul Adha yaitu ketika tengah malam. Tengah malam apa? Jam 12 lewat 1 detik malam raya. Kalau Jumatan mulainya waktu subuh tu dah boleh mandi Jumat. Masya Allah, orang-orang salafus soleh kalau pergi Jumatan bu, ya habis subuh itu langsung. Maksudnya itu namanya mensegerakan ke pagi-pagi. Jadi boleh pergi itu pas nak pergi sholat subuh sekaligus niat sholat Jumat. Sampai di masjid udah tak usah lagi balik ke rumah langsung. Terus sampai Jumatan. Itu dapat pahala onta. Kan? Kloter pertama datang ke masjid ketika Jumatan. Kita orang kebiasaan kita zaman sekarang ini memang mengakhirkan Jumatan selalu terlambat. Selalu terlambat. Yang pergi dulu ngantuk. Yang lambat. Jadi kalau kita lihat kebiasaan salafus saleh dulu, mereka memang pergi Jumatan tu ya pagi, kadang jam 9, jam 10, itu pergi Jumatan. Kita pergi jam 10 masjid masih dikunci, belum disapu. Jam 10. Yang mantap itu subuh ginilah. Masya Allah langsung niat Jumatan datang balik iktikaf, baca Quran, baca selawat sampai masuk salat fardu Jumat. Itu luar biasa. Jadi bedanya Idul Fitri dan Idul Adha. Bedanya Idul Fitri, Idul Adha dan mandi Jumat yaitu kalau mandi Jumat masuknya waktu fajar shadiq yaitu subuh, sedangkan Idul Fitri dan Idul Adha masuknya tengah malam hari raya. Kenapa? Karena kalau sholat Jumat itu waktunya kan zuhur. Kalau sholat Idul Fitri Idul Adha itu waktunya ya waktu duha. Jadi mandinya cepat, bagus. Kemudian wal istisqa minas suqya minallah. Istisqa, salat istisqa yaitu salat minta disiram. Salat minta disiram. Maksudnya salat minta hujan. Istisqa. Siapa nak pergi salat istisqa, ya mandi dulu. Ya, sunnah hukumnya mandi dulu. Kemudian wal khauf, salat khauf, ketakutan. Wal khusuf, wal khusuf yaitu salat gerhana bulan. Wal khusuf dan salat gerhana matahari. Ketika nak gerhana matahari, nak salat gerhana matahari atau salat gerhana bulan, itu juga hukumnya sunnah mandi.
Kemudian wal ghuslu min ghaslil mayyiti musliman kana au kafira. Kemudian mandi setelah memandikan mayat yang beriman ataupun yang kafir, hukumnya sunnah. Mandi setelah memandikan mayit, sunnah. Jadi habis itu balik, habis takziah balik mandi, habis takziah balik mandi. Sama saja itu apakah dia orang muslim ataupun orang kafir. Kemudian yang berikutnya wa ghusl kufri idza aslama. Mandinya orang kafir kalau masuk Islam. Masuk Islam, syahadat, mandi. Cuma ulama di sini, saya di sini mengkelompokkan ini kepada hukumnya sunnah. Ada ulama yang mengatakan wajib, yaitu setelah masuk Islam wajib mandi, wajib. Tapi pendapat yang banyak yang terkuat yaitu hukumnya sunnah. Al-Islamu yajubu ma qablah. Agama Islam itu melebur apa yang sebelum Islam. Jadi kalau sudah masuk Islam ya sudah mulai nol lagi, dosanya nol, ibadahnya juga nol. Illam yajnub fi kubri aw lam tahid al-kafirah. Wa illa wajib al-ghuslu ba'dal Islam fil ashab. Wa qila yaskutu idza aslama. Wal ghuslu walil majnuni wal mughma alaihi idza afaqa. Dan mandi sunnah juga bagi orang gila dan orang yang pingsan ketika mereka sembuh. Orang gila, mabuk. Kemudian orang yang pingsan itu ketika sembuh dari penyakitnya, itu pingsan sebentar. Atau gila, penyakit gila dia biasanya sekarang udah sembuh, itu sunnah mandi. Sunnah, gak wajib. Sunnah mandi. Wal ghuslu indal ihram. Kemudian mandi ketika ihram. Orang nak pergi haji, nak bikin umrah ataupun hajinya, ketika masuk, umpamanya kalau jemaah haji Indonesia ini ke Madinah dulu, ke Dzulhulaifah. Masuk di Dzulhulaifah, di situ apa yang dibikin? Ya kalau enggak sempat ya mandinya di hotel. Intinya sebelum niat ihram, sebelum pakai baju ihram itu sunnah mandi. Mandi. Apakah itu di hotel, apakah itu di Dzulhulaifah atau di tempat-tempat yang lain. Nah, itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Dan kalau ada orang umrah tapi tak mandi, ya sah-sah saja. Naik bus muter, keluar ke tanah haram, masuk lagi, enggak turun sama sekali. Ya macam mana nak mandi, ya tak bisa mandi. Tapi ihramnya itu hukumnya sah karena mandi ini sifatnya sunnah. Tapi jangan diremehkan. Kemudian wal ghuslu inda iradatil ihram. Ya sudah.
Wal ghuslul lidukhuli Makkah. Kemudian yang berikutnya yaitu mandi karena masuk kota suci Mekah. Limuhrimin bihajjin aw umratin walil wuqufi bi Arafah. Wal ghuslu lil madkhuli Makkah li muhrimin yahujju aw umrah wal wuqufi bi Arafah fi Dzulhijjah walil mabit bi Muzdalifah. Kemudian sudah juga mandi ketika nak wukuf di Arafah. Tanggal 9 orang berbondong-bondong ke Arafah, mandi dulu, niatnya mandi. Mandi di Arafah. Ataupun walil wuqufi bi Arafah walil mabiti bi Muzdalifah wa yawmil jum'ah salas. Setelah wukuf di Arafah sunnah mandi, ke Muzdalifah sampai di sana pun sunnah mandi. Umpamanya nak mandi susah ya tak mandi masih sah. Kalau ada air, kenapa tidak? Walil ramil jimari salas, dan karena melempar 3 jumrah, ula, wusta, kubra. 7, 3 kali dilempar. Walid tawafi wa tawafi lisa'i. Kemudian ketika mau tawaf dan mau sa'i sunnah mandi. Ketika mau tawaf dan mau sa'i sunnah mandi. Kemudian walidukhuli Makkah wal wuqufi bi Arafah walil mabiti bi Muzdalifah wal jimari salas wa tawafi lisa'i walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena masuk ke Madinah, mandi dulu. Nak masuk mandi dulu. Saking nak ketemu Rasulullah, mandi dulu pakai baju yang bagus, yang wangi, baru masuk. Karena menghormati, mengagungkan kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun wal mashu al khufain jaizun. Fasal menerangkan tentang mengusap khuf atau muzah. Dia semacam sepatu tapi tidak punya tali, tidak tebal. Dia kayak kaos kaki, tapi dia lebih tebal. Lebih tebal dari kaos kaki, lebih tipis daripada sepatu. Itu namanya khuf. Itu bisa kalau orang pakai itu tidak perlu dilepas, cukup dibasahin saja luarnya. Tapi nantilah insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini di bab mashul al-wal masu al-khufain, yaitu mengusap 2 khuf ya, penutup kaki itu. Itu hukumnya sunnah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan selawat lagi yang mudah-mudahan memberkahi majlis kita ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.